itu ada seorang laki-laki di Maui yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia adalah di Karmel pada penyuntingan bulu domba kembali. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kita melangkah ke ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku menindakkan Nabal, orang yang bersila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan Gebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku." Ayat 28. "Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu." Ayat yang ke-29. "Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan dikorbankannya daripada sarang umban." Kita melangkah ke ayat 32. "Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Ayat 33. "Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Itu satu firman Tuhan yang akan saya baca di tengah-tengah kita. Dan kalau kita mau melihat semuanya itu dari ayat 1 sampai ayatnya ke-38, ya itu lebih jelas lagi kalau kita mau baca keseluruhan di sini. Tetapi saat ini kalau saya mau membaca yang mungkin yang mengambil waktu juga, nanti kalau kita pulang ke rumah ya bisa kita baca seluruhnya itu. Nah, sesuai dengan tema yang sudah dikirimkan di berbagai klasis atau di persekutuan pemerintah di seluruh Indonesia ini, bahwa tema yang diangkat yaitu cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Itulah tema kita dalam tahun ini dalam persekutuan pemerintah dalam hari ulang tahun, bahwa cermat dalam mendengar dan bijak dalam bertindak. Kalau kita melihat atau belajar tentang apa itu cermat, ya saya yang membuka Kamus Bahasa Indonesia bahwa cermat itu berarti teliti atau saksama. Jadi dalam kehidupan kita bagaimana kita harus cermat dan teliti dalam mendengarkan segala sesuatu. Sedangkan kata bijak itu dikatakan bahwa selalu menggunakan akal budinya, bukan menggunakan kepintarannya, bukan juga menggunakan kekuatannya, tetapi dikatakan bahwa dia selalu menggunakan akal budinya dan pandai untuk bertindak kalau ada sesuatu yang dia temui
bahwa Abigail ini adalah orangnya yang begitu cermat, adalah orangnya yang begitu teliti, adalah orangnya yang begitu bijak di dalam kehidupan. Tak kalah menghadapi segala sesuatu, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, dia tidak tergopoh-gopoh, dia tidak langsung bicara, tetapi dikatakan bahwa dia betul-betul meneliti apa yang dia sudah dengar dan selalu bijak di dalam kehidupannya untuk bertindak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga kalau kita mempelajari tentang Abigail ini, bahwa Abigail ini adalah seorang yang cantik. Abigail ini dikatakan juga bahwa dia orangnya yang selalu menjadi berkat di dalam kehidupan di mana dia pun berada, baik dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat di mana dia ada. Dan Abigail ini adalah dikatakan juga bahwa dia adalah istri Nabal. Ya, istri Nabal seorang pengusaha kaya yang dikatakan bahwa dia tidak bijaksana dalam hidupnya, dan juga dikatakan dia memiliki berperangi buruk atau dia memiliki kelakuan yang sangat jahat kalau kita membaca dan memperhatikan firman Tuhan di situ. Ya, dia pun dikatakan bahwa ya dia adalah seorang yang kaya raya. Dia adalah orang yang dikenal karena apa? Karena kekayaannya itu. Kambing dombanya itu bukan ratusan, tetapi dikatakan bahwa dia memiliki kambing domba beribu-ribu. Itu artinya bahwa Nabal ini adalah seorang pengusaha kaya, dan tapi dia memiliki sifat atau karakter yang sangat buruk di tengah-tengah masyarakat di mana dia ada saat itu. Tetapi kalau kita memperhatikan tentang Abigail istrinya itu, bahwa Abigail ini adalah Abigail yang menjadi berkat dalam kehidupan di mana dia pun berada, dan juga dia selalu cermat, dia selalu bijaksana, teliti dalam bertindak apa yang dia harus lakukan dalam hidupnya. Nah, karena itu Abigail membuktikan dirinya sebagai seorang yang bijak dalam suatu peristiwa yang sangat krusial atau sangat penting saat itu. Nah, oleh sebab itu, kaum wanita yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di sini kita melihat bahwa ada 3 tindakan Abigail, sehingga dikatakan bahwa dia mampu berdiri sebagai perempuan, sebagai wanita yang betul-betul cermat dalam mendengar dan bijak dalam bertindak dalam segala sesuatu. Nah, apa yang dilakukan Abigail kalau kita melihat dan membaca firman Tuhan di sini? Yang pertama, kalau kita melihat di situ bahwa Abigail ini berpikir sebelum dia bertindak. Abigail selalu berpikir sebelum bertindak. Itu artinya bahwa Abigail ini tidak langsung saja bertindak. Tak kala ada sesuatu yang dia dengar dalam hidupnya, tetapi dia betul-betul berpikir matang-matang sebagai perempuan yang menjadi berkat dalam hidupnya, menjadi bahkan dikatakan perempuan dewasa secara iman. Nah, sebagai perempuan atau ibu yang betul-betul cermat dalam kehidupan dan bijak dalam bertindak dalam hidupnya, tentu dia berpikir dan dengan matang-matang sebelum dia bertindak atau melakukan apa yang dia harus lakukan dalam kehidupannya. Apakah dia bertindak dalam keluarga? Apakah dia bertindak dalam persekutuan? Apakah dia bertindak di dalam kemasyarakatan? Atau bertindak di mana dia pun berada? Dia tidak langsung bertindak mengatakan langsung itu dan ini, tanpa dia berpikir dengan matang-matang dalam hidupnya. Dan itulah yang dimiliki oleh Abigail ini, bahwa Abigail ini betul-betul
tidak langsung ya untuk bertindak ya dengan semangat kita, tetapi kita harus berpikir dulu. Bagaimana kita berpikir? Apakah itu menjadi berkat atau apakah itu akan membawa berkat kepada orang atau kepada diri sendiri? Yang kedua, apa yang kita pelajari tentang Abigail ini? Selain dikatakan Abigail berpikir sebelum bertindak, yang kedua di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25, bahwa Abigail ini adalah seorang yang objektif. Dia adalah seorang yang objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah atau kesulitan tatkala terjadi. Nah, mengapa Abigail ini dikatakan bahwa dia adalah orang yang objektif dalam kehidupannya? Karena dikatakan bahwa ia mengakui bahwa suaminya itu memang orang bebal, suaminya itu memang kasar, suaminya itu memang berperilaku yang sangat buruk di dalam kehidupannya. Dia mengaku sendiri, dia pun istrinya sendiri. Karena apa? Supaya suaminya itu dapat dirubah. Dan juga kalau kita melihat di situ, Abigail juga itu dikatakan dia orangnya objektif karena dia mengakui dalam kehidupan bahwa suaminya itu memang orang suka untuk mengerti. Dia suka sekali untuk mengerti. Karena kalau ada sesuatu yang mungkin dia dengar, yang mungkin dia diajar atau dalam kehidupan ada sesuatu yang itu akan merubah kehidupannya, merubah sifatnya, dikatakan bahwa orangnya memang suka untuk mengerti dalam hidupnya. Sekalipun istrinya mungkin sudah mengajar dia, sudah menasihati dia supaya jangan begitu, jangan semena-mena bertindak dalam segala sesuatu, tetapi dikatakan dia suka untuk mengerti. Dan bukan itu saja, dikatakan juga bahwa orangnya tidak mau berubah dalam hidupnya. Dia tidak mau berubah, dia tidak mau bergeser dalam kehidupannya. Dia punya nyata bahwa Nabal ini adalah seorang yang sangat jahat, berperilaku yang buruk, yang memiliki karakter yang sangat kasar. Tetapi dikatakan bahwa dia tidak mau berubah dalam hidupnya. Dan juga dikatakan bahwa Nabal itu tidak cepat tanggap dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dikatakan di sini. Mengapa yang dikatakan bahwa dia atau Abigail ini adalah orangnya yang objektif? Karena dia begitu sadar, dia begitu mengakui bahwa suaminya itu memang orangnya begitu. Atau dengan kata lain bahwa yang salah itu adalah salah dan yang benar itu adalah benar. Banyak wanita atau perempuan di dunia ini, terkadang dia seperti Ananias dan Safira. Saya kira kita sudah mengerti, kita sudah pernah belajar bagaimana itu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu dikatakan bahwa kalau memang satu yang salah, yang satu harus bertindak bahwa itu adalah salah. Tetapi karena dikatakan dia mau membenarkan yang satu itu, makanya dia sepakat untuk melakukan kejahatan. Tetapi Abigail ini tidak demikian. Biarpun suaminya itu melakukan kekerasan, melakukan kejahatan, tetapi dikatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Itu artinya bahwa memang dia berani mengatakan bahwa suaminya itu memang orang yang kasar, tidak mau diatur, bahkan suka sekali mau berubah di dalam kehidupannya. Jadi di situ Abigail mengerti bahwa situasi saat itu memang sangat kritis dan dia harus bertindak dan berpikir masa-masa apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan sebagai perempuan atau sebagai wanita di dalam kehidupannya. Nah, karena itu dia harus bagaimana berhadapan dengan Daud untuk minta maaf saat itu. Karena Daud itu dia sudah dikatakan dia sudah sakit hati, tetapi istrinya sendiri ini yaitu Abigail
yang mau berhadapan dengan Daud untuk minta maaf. Dan keesokan harinya dikatakan sewaktu dia pulang, ia langsung memberitahukan kepada suaminya tentang tindakan itu. Dia langsung beritahukan kepada suaminya bahwa ya, saya sudah minta maaf kepada Daud yang sudah sakit hati itu. Ya, karena suaminya sendiri. Nah, karena itu wanita yang sama dikasihi oleh Yesus ini menjadi pelajaran bagi kita ibu-ibu kaum wanita tentang sifat objektif dalam kehidupan kita. Bahwa yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Bukan yang salah dibenarkan dan bukan yang benar disalahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau memang itu salah, kita katakan salah. Kalau memang itu benar, kita katakan benar dalam kehidupan kita. Dan penting juga dalam kehidupan kita sebagai hubungan suami istri dalam keluarga kita, bahwa kedua-duanya bisa berfungsi sebagai pengawas dan penegur, sehingga hubungan suami istri itu bisa bertumbuh kuat dan lebih dewasa di dalam iman. Jangan kita katakan bahwa dalam keluarga yang kepala rumah tangga saja yang bisa bertindak, yang kepala rumah tangga saja yang bisa pengawas dalam keluarga. Nah, siapa tahu seperti Nabal ini, suami dari Abigail, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tentu kita ikut-ikutan seperti Ananias dan Safira. Tetapi manakala dalam kehidupan kita seperti Abigail ini, yang betul-betul bertindak seturut dengan apa yang dikehendaki firman Tuhan, ya tentu semuanya akan aman dan damai sejahtera. Yang ketiga, saya langsung sekarang ya sudah jam 7 ini masih kita mau potong kue. Oke, yang ketiga, apa yang kita mau pelajari tentang tindakan Abigail ini? Tindakan Abigail ini sehingga dikatakan bahwa dia begitu cermat dalam mendengar dan bijak dalam bertindak, karena Abigail ini mampu yang mengarahkan orang lain kepada Tuhan dalam hidupnya. Dia mampu mengarahkan orang kepada Tuhan. Dia tidak dikatakan bahwa Abigail ini mampu untuk mencerai-beraikan orang dari Tuhan, atau bagaimana supaya dia tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana supaya orang lain itu dikatakan tidak senang kepadanya waktu itu. Tetapi dikatakan bahwa Abigail ini mampu mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Seperti yang dikatakannya kepada Daud sewaktu dia menghadap Daud. Nah, karena itu di dalam ayat 26 di situ dikatakan bahwa oleh sebab itu Tuhan demi Tuhan yang hidup demi hidupmu, yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana Abigail itu menggunakan kata Tuhan dan kata lain. Karena dikatakan bahwa ia mencoba mengingatkan Daud untuk tidak berdosa dan tidak berbuat jahat dan tidak mencari keadilan dengan caranya sendiri saat itu. Dan itulah perbuatan seorang perempuan bijak yang dilakukan oleh Abigail saat ini, di mana dia harus membawa, di mana dia harus mendorong orang lain kepada Tuhan untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, sama seperti yang dikatakan di dalam perjanjian baru dalam pertama Petrus 3 ayat 1, bahwa perbuatan yang salah, perbuatan yang sungguh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan. Nah, dengan cara demikian di sini orang lain dapat melihat bagaimana Abigail itu berbeda dengan wanita yang lain. Bukan berarti bahwa Abigail itu tidak memiliki masalah, kesulitan dan lain sebagainya. Bukan berarti bahwa Abigail ini adalah orangnya yang hebat, orangnya yang dikatakan mungkin dia pandai dalam hidupnya, sama seperti dengan kita. Tetapi ada perbedaan antara wanita dengan yang lain. Karena apa? Dia begitu cermat dalam mendengar dan bijaksana dalam bertindak tatkala ada sesuatu yang dia temui di dalam kehidupan. Demikian pun dengan kita, ibu-ibu, kaum wanita yang
bijak dalam bertindak adalah wanita yang berpikir sebelum bertindak, dan wanita yang objektif, wanita yang